Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wa halul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hadama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asahu kama fi rawdati annahu law nadhara yawman lam yajuz tafriqu sa'atihi alal ayyami. Menurut pendapat asah, sebagaimana yang ada ia pendapat dalam kitab Raudhah, ditakdirkan kana untuk silat dan haid dari mah. Sebagaimana dalam kitab Raudhah itu, annahu sesungguhnya seseorang, lau nazara jikalau bernazar ia seseorang, apa dia nazarkan? Yauman akan satu hari. Di situ juga ada berapa kalimat yang dibuang, maksudnya adalah al-i'tikafa yauman, dia bernazar i'tikaf satu hari. Lam yajuz, niscaya tidak bolehlah tafriku sa'atihi, membagi-bagi waktu-waktunya sehari, alal ayyami, atas beberapa hari. Kalau apa yang saya inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya akan i'tikaf di masjid satu hari. Menurut pendapat yang kuat, satu hari itu harus dikerjakan satu hari. Tidak boleh satu hari dengan hitungan jam. Satu hari dengan hitungan jam 13 jam. Dia bayar dia hari Sabtu 4 jam, hari Ahad 4 jam, hari Senin 4 jam, hari Senin 4 jam, hari Selasa 1 jam. Jadi totalnya 13 jam. Itu tidak boleh. Harus tuntas dalam satu hari. Kenapa? Li'annal mafhuma min lafzil yaum al-muttasilu. Karena sesungguhnya yang dipahami dari lafaz hari itu bersambung. Lafzil yaumi al-muttasilu khabar anna. Nah, dia bisa dijadikan i'rabnya untuk na'at. Tapi kalau untuk na'at pemahamannya enggak ada. Karena sesungguhnya yang dipahami dari lafaz hari yang bersambung, apa sambungannya? Nah, maka yaumi mudhof ilaih muttasilu khabar anna. Karena sesungguhnya yang dipahami dari lafaz satu hari itu bersambung. Dalam kehidupan seperti itu. Nanti bantu saya kerja satu hari ya, maka orang akan kerja satu hari tempat kita dengan gaji satu hari. Dia tidak akan datang 3 hari, bekerja 4 hari per jam, 4 jam per hari, tapi dia akan bekerja dari pagi sampai sore. Itu pemahaman satu hari. Jadi dengan sebut satu hari itu langsung pemahamannya adalah 12 jam yang bersambung. Wasani, menurut pendapat yang kedua, ya juzu, boleh ia memisah-misahkan. Boleh ia memisah-misahkan. Kenapa boleh? Tanzilan lis-saati, karena menempatkan jam-jam, karena menempatkan bagi jam-jam minal yaumi, dari satu hari, manzilatal ayyami minas syahar, pada posisi hari-hari dari sebulan. Pada posisi hari-hari dari sebulan. Itu pandangan pendapat kedua. Ketika seseorang bernazar i'tikaf 1 bulan,
apakah wajib tuntas sebulan? Tidak wajib. Yang penting dia i'tikaf 30 hari. Apakah bulan pertama 5 hari, bulan kedua 5 hari, akhirnya selesai 5 bulan? Apakah bulan pertama 10 hari, kedua 10 hari, selesai 3 bulan? Sebagaimana boleh membagi hari-hari dalam satu bulan ke beberapa bulan, maka begitu juga boleh membagi jam-jam dalam satu hari kepada beberapa hari. Jadi menempatkan posisi jam dalam satu hari sama dengan posisi hari-hari dalam sebulan. Itu juga masuk logika. Tapi yang kuat pendapat yang pertama. Kenapa? Litabaduril akli ila tilkal mafhum. Karena otak cepat pahamnya ke sana. Dalam bahasa bisnis, dalam bahasa kuli, dalam bahasa muamalah, dalam bahasa muasyarah, kita katakan kamu beralih berapa hari? Sehari. Nah, beralih sehari. Gak mungkin dia buat beralih 4 jam hari Senin, 4 jam hari Selasa, 4 jam hari Rabu. Wal asahu kama fi raudhati, pendapat yang kuat sebagaimana dalam kitab Raudhah, annahu sesungguhnya seseorang lau ayyana muddatan ka usbu'in ayyana, jikalau menentukan ia seseorang akan masa, jikalau menentukan ia seseorang akan masa seperti 1 minggu, niscaya ayyana, tertentu ia yang ditentukan akannya seseorang. Ayyana, niscaya tertentu ia yang ditentukan akannya seseorang. Apa bacanya itu? Lazimahud tatabu'u fil qada'i wa fatahu wa ta'arrada lit tatabu'i wafatahu. Okey, berarti satu kalimat masih. Dia masih dalam satu rangkaian. Kita ulang. Wal asahu kama fi raudhati, pendapat yang kuat sebagaimana kitab Raudhah itu ada sebuah kasus dinukilkan, annahu sesungguhnya seseorang nau ayyana muddatan, jikalau menentukan ia seseorang akan masa ka usbu'in ayyana, seperti seminggu yang menentukan ia seseorang akannya seminggu. Saya ulang, yang menentukan ia seseorang akannya seminggu. Wa ta'arrada lit tatabu'i, dan menyindir ia seseorang untuk berturut-turut. Ta'arrada, menyindir ia orang tersebut, lit tatabu'i, untuk berturut-turut. Wafatahu, lalu terlewatkan ia masa akannya seseorang, lalu terlewatkan ia masa akannya seseorang, niscaya, jawabnya lazimahut tatabu'u fil qada'i, wajib akannya seseorang oleh berturut-turut di dalam mengqadha. Contoh, jika pertanian saya berhasil, saya bernazar untuk i'tikaf minggu kedua bulan Safar. Minggu kedua bulan Safar secara berurutan. Itu mana ayyana muddah, ditentukan masanya, yaitu minggu kedua.
Kemudian disebutkan ta'arad ditatabu secara berurutan. Ternyata minggu kedua bulan Safar dia lupa. Minggu kedua bulan Safar dia sakit. Minggu kedua bulan Safar dia ada kendala. Maka wajib diqadha nazar tersebut pada minggu yang mana saja. Boleh bulan Safar, boleh Rabiul Awal, boleh Rabiul Akhir. Yang wajib adalah dalam mengqadhanya itu harus berurutan hari-hari dalam satu minggu. Nah, harus berurutan hari-hari dalam Sabtu Minggu. Wasani, menurut pendapat yang kedua, la yalzamu. Pendapat yang kedua itu mengatakan tidak wajib ia berurutan akannya seseorang. Tidak wajib ia berurutan akannya seseorang dengan alasan li'anna tatabu'a yaqa'u daruratan. Karena sesungguhnya tatabu itu terjadi ia tatabu secara darurat, secara mudah, secara apa nama itu darurat. Darurat sini bukan karena terpaksa, tapi darurat dalam artian secara langsung. Fala asara litasrihihi bih, maka tidak ada pengaruh untuk atau tidak ada pengaruh karena menyampaikan secara terus terangnya tatabu bihi dengannya. Karena tidak ada pengaruh, maka tidak ada pengaruh karena menyampaikan secara terus terangnya seseorang dengannya tatabu. Nah, apa maksud musannaf tatabu itu terjadi darurat? Ketika seseorang mengatakan saya bernazar i'tikaf 1 minggu, ketika disebut 1 minggu bulan Safar, minggu kedua bulan Safar, itu secara otomatis itu tatabu itu pasti terjadi. Nah, perlu direncanakan tatabu? Perlu disengaja? Enggak perlu. Minggu kedua bulan Safar berapa minggu? 1 minggunya. Berapa hari? 7 hari. Untuk menunaikan minggu kedua bulan Safar itu harus dia i'tikaf berturut-turut setiap hari. Kalau sempat terselangi 1 hari, maka dia akan jatuh ke minggu ketiga. Berarti dengan menyebutkan kata seminggu itu sudah otomatis di dalamnya ada tatabu. Nah, kalau sudah otomatis, lalu dia katakan ta'arrada lit-tatabu. Dia menyindir tatabu dalam nazarnya, maka sindirannya itu enggak berguna. Nah, sindirannya itu enggak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena tatabu itu akan terjadi secara otomatis. Nah, secara pasti. Fala asara litasrihihi, maka tidak ada pengaruh karena menyebut terus terangnya seseorang dengannya tatabu. Maka ketika minggu kedua sudah terlewat, maka jadilah i'tikafnya qadha. Kalau qadha boleh dilakukan kapan saja, sehingga tidak perlu mengqadhanya itu berturut-turut. Karena berturut-turut dalam penyampaian nazar itu tidak memberi pengaruh hukum. Kenapa tidak memberi pengaruh? Karena tatabu di dalam tatabu 1 hari-hari dalam 1 minggu itu terjadi secara otomatis. Nah, sama antum pesan makanan, makan 1 porsi. Kemudian ketika pesan 1 porsi, lalu antum katakan jangan lupa sayurnya Pak. Nah, sama sambalnya, sayurnya sama sambalnya.
Apakah gara-gara ngomong seperti itu naik harga makanannya? Hah? Naik. Kenapa? Karena kalau enggak dipesan pun itu sudah masuk di dalamnya. Pasti di mana-mana makan pasti dikasih sayurnya, pasti dikasih sambalnya. Jadi dengan menyebutkan sesuatu barang pasti itu enggak ada pengaruhnya. Berapa? 25. Ya kok beda saya 2 dari yang lain? Kamu kan pesan sayur tadi. Sayur sama sambal kan tambah. Bukankah itu memang barangnya ada? Kamu kan ngomong tadi, ngomongnya itu yang dibayar, kan aneh begitu. Nah dibilang seminggu dalam sebulan itu 4 minggu. Maka untuk mengajarkan seminggu pasti harus berturut-turut. Kalau enggak berturut-turut pasti akan keluar dari minggu itu, masuk ke minggu berikutnya. Maka kata pendapat yang kedua, tatabu dalam kalimat nazar seminggu itu otomatis. Namanya darurah, bahasa darurah. Artinya nggak bisa dielakkan, pasti tatabu. Maka ketika dia sindir tatabu, lalu tidak tertunai ketika terlewatkan waktunya, maka mengqadha tatabu itu nggak perlu dibayar. Boleh mengqadhanya diansur-ansur. Yang penting selesai 7 hari, tatabunya hilang. Walaupun dia terus terang menyebutkan tatabu dalam nazar, karena tatabu itu ada tanpa perlu disebutkan. Naam. Wa illam yata'arrad lahu, dan jika tidak menyindir ia seseorang baginya tatabu, kata dia saya nazar i'tikaf seminggu, lam yalzamhu fil qada'i, niscaya tidak wajib ia tatabu akannya seseorang di dalam mengqadha qat'an sepakat ulama. Wa idza zakarat tatabu'a fi nazrihi wa syaratal khuruja li'aridin sahha syartu fil azhari li'annahu lam yaltazim illa bi hasbihi. Apabila menyebutkan ia seseorang akan tatabu di dalam nazarnya, wa iza zakarat tatabu'a fi nazrihi, apabila menyebutkan ia seseorang akan tatabu di dalam nazarnya dan mensyaratkan ia seseorang akan keluar li'aridin karena kejadian-kejadian tertentu, li'arid karena kejadian, niscaya sahlah syarat menurut pendapat Azhar. Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang lam yaltazim, dia tidak mewajibkan kepada dirinya illa bihasbihi, kecuali dengan kesanggupannya, kecuali dengan kesanggupan atau kemampuannya. Dia nazar, ini cerita nazar ya. Karena kalau i'tikaf sunat itu terserah lah, mau bayar enggak bayar terserah. Ini cerita i'tikaf nazar yang wajib dibayar, yang wajib diqadha. Maka ceritanya nazar mulu contohnya. Memang itulah salah satunya cara i'tikaf itu jadi wajib dengan cara nazar. Saya bernazar untuk i'tikaf 1 bulan berturut-turut. Itu contoh saja itu. Zakarat tatabu' fi nazrihi, saya bernazar i'tikaf 1 bulan berturut-turut. Wasyaratul khurud, dan saya mensyaratkan kepada diri sendiri akan keluar kapan-kapan ada keperluan. Nah, saya akan keluar kapan-kapan ada keperluan, maka syaratnya diterima dalam Islam. Tatabu'nya enggak batal. Pas dia sedang i'tikaf, ada orang manggil meninggal,
dia keluar untuk takziah. Ada orang manggil untuk bezuk, dia datang bezuk. Ada manggil undangan baralek, dia pergi baralek. Ada masalah di rumah, dia perbaiki rumahnya. Ada laporan rumahnya bocor, dia pulang dulu, perbaiki rumahnya, balik lagi itikaf. Itu namanya arid, sesuatu yang terjadi sepanjang hidup. Jadi dia syaratkan, saya akan keluar untuk kepentingan-kepentingan saya. Maka syaratnya diterima, itikafnya sah, dan dia tidak wajib melakukan kecuali apa yang telah diwajibkan kepada dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Jadi yaltazim itu maknanya mewajibkan ke diri. Alzama yulzimu itu mewajibkan ke orang lain. Alzama yulzimu ilzaman, kamu wajib setoran setiap hari sekian, itu alzama. Yaltazimu, saya berjanji ke diri saya mau setoran setiap hari sekian, itu mana yaltazim. Nah, bernazar adalah mewajibkan sesuatu kepada diri kita. Barang itu tidak wajib dalam syariat, cuman kita sendiri yang wajibkan kepada diri kita. Itulah nazar. Maka nazar harus dijalankan sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yalgu, sia-sia ia syarat. Sia-sia ia syarat. Dia tidak boleh keluar walaupun ada kepentingan. Kenapa sia-sia? Li muqtadit tatabu, karena sesuatu yang diminta oleh tatabu, karena sesuatu yang dituntut oleh tatabu. Oh ya, li mukhalafatihi li muqtadit tatabu, karena menyalahinya syarat bagi yang diminta oleh tatabu. Syaratnya itu gagal, syaratnya itu tertolak karena bertolak belakang dengan konsekuensi tatabu. Saya nazar i'tikaf sebulan berturut-turut dan saya akan keluar kalau ada kepentingan-kepentingan. Itu tatabu apa nama itu? Nah, jadi syarat yang diketengahkan itu bertolak belakang dengan tatabu. Tatabu itu artinya kamu nggak boleh keluar, harus rutin menjalani i'tikaf. Sementara kamu syaratkan saya akan keluar, tapi dia bilangnya tatabu. Itu syarat yang bertolak belakang, tidak diterima. Nah, syarat yang bertolak belakang tidak diterima. Nah, sama begini, saya mau ikut kalau pakai angkot, tapi ada AC-nya. Itu maknanya kamu nggak mau pergi. Nah, syaratnya angkot, tapi ada AC-nya. Dia nggak menyebut angkot, itu telah bertentangan dengan ada AC-nya. Sejak kapan pula angkot ada AC? Nah, itu mengumpulkan sesuatu yang bertolak belakang. Nah, sama dengan ini, dia bilang dia tatabu, tapi dia boleh keluar kapan-kapan dia mau. Nah, kalau kamu keluar kapan-kapan kamu mau, itu bukan tatabu. Kalau kamu mau tatabu, maka nggak boleh keluar. Tuntutan demi tuntutan hidup. Nah, kecuali darurat, buang dua, makan dan sebagainya. Wa alal awali, oke, ada dua pendapat. Ada yang bilang tidak boleh keluar-keluar karena syaratnya gagal. Yang pendapat yang kuat mengatakan boleh, karena sesuatu yang kita wajibkan kepada diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Berdasarkan di atas pendapat yang pertama, berarti boleh keluar untuk kepentingan-kepentingan anna in wa alal awwali in ayyanal arida, hamzanya diturunin, in ayyanal arida, jika menentukan ia seseorang akan arid sesuatu yang terjadi tersebut, faqala, maka dia berkata begini,
La akhruju illa li'iyadatil marda. Aku tidak akan keluar kecuali untuk menjenguk orang sakit. Au li'iyadati Zaidin, atau untuk menjenguk si Zaid. Kharaja lima ayyana duna ghairihi. Niscaya keluar ia seseorang bagi sesuatu yang telah menentukan ia akannya, tidak boleh untuk yang lainnya. Wa in kana ahamma min, walaupun ada ia yang lain, itu lebih penting darinya yang ditentukan. Kita ikuti pendapat pertama yang mengatakan seseorang yang nazar i'tikaf berturut-turut, lalu dia syaratkan kepada dirinya dia akan keluar untuk satu kejadian. Kalau di dalam syarat itu dia sebutkan apa kejadian itu, maka dia boleh hanya keluar untuk kejadian itu saja, walaupun ada kejadian lain yang lebih penting dari kejadian yang dia tentukan itu. Contoh, saya nazar i'tikaf 1 minggu berturut-turut dan saya akan keluar untuk membezuk si Zaid. Nah, maka dia boleh keluar dari i'tikafnya, tatabuknya tidak batal, nazarnya tidak perlu diganti. Nazar i'tikafnya sah kalau dia keluar dari masjid untuk membezuk si Zaid. Kemudian 3 hari setelah dibezuk si Zaidnya meninggal dunia. Bolehkah dia keluar untuk takziah si Zaid? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia hanya menyebutkan dalam syaratnya, saya akan keluar untuk membezuk si Zaid. Sementara menemui si Zaid setelah meninggal tentu lebih penting daripada membezuk ketika sakit. Nah, tetap enggak boleh keluar. Wa in atlaqa, itu kalau dia tentukan. Wa in atlaqa, jika dia menyampaikan secara umum. Jika dia menyampaikan secara umum, dia tidak sebutkan faktor apa yang menyebabkan dia keluar. Faqala, dia berkata begini, la akhruju illa li'aridin aw sughlin. Saya tidak akan keluar dari i'tikaf ini kecuali karena sesuatu yang terjadi atau kesibukan. Saya tidak akan keluar kecuali li'aridin, karena sesuatu yang terjadi, aw sughlin, atau kesibukan. Kharaja likulli sughlin diniyin, niscaya boleh keluar ia seseorang untuk setiap kesibukan yang bersifat agama, seperti iyadati wal jamaah, membezuk orang sakit dan berjamaah. Berjamaah maksudnya mungkin di masjid, di tempat dia i'tikaf tu enggak ada salat jamaah. Au dunyawiyin mubahin, atau untuk kepentingan duniawi yang mubah, seperti liqa'i sultan, bertemu dengan raja, waqtida'il gharimi, dan nagih hutang. Walaysat nazha minasyghuli, tidak termasuklah rekreasi dari kesibukan. Nah, walaisatin nazhatu minasyghuli, tidak termasuklah rekreasi dari kesibukan. Ketika dia nazar i'tikaf seminggu berturut-turut di masjid, lalu dia katakan saya tidak akan keluar kecuali karena kejadian-kejadian atau kesibukan-kesibukan, pas waktu itu ada rombongan majlis taklim pergi jalan-jalan, nah, ke Pasir Pangairan, maka orang tu enggak boleh ikut. Itu tidak masuk syughlin. Apalagi bukan ke masjid jalan-jalannya, ke Ulu Kaso misalnya, ke Mifan. Tapi kalau selagi syughlin dunia dan akhirat itu boleh. Nagih hutang, menjual gorengan, pergi keliling dulu jual gorengan, atau
Ya pokoknya bebas yang ada kepentingan duniawi. Nah, wa yalzamahul audu ba'da qada'i syughli, wajib akannya seseorang langsung kembali ke masjid setelah menunaikan kesibukan. Wajib akannya seorang kembali setelah menunaikan kesibukan. Maka dari membesuk orang sakit itu enggak boleh mampir ke rumah, langsung ke masjid. Setelah melayat orang meninggal dunia, langsung ke masjid. Nah, inilah rumus yang kita pakai dalam disiplin hukum. Nah, izinnya ke mana? Ke Dokter Azmir? Nah, sampai situ nggak ada orangnya. Nunggu siapa? Pulang habis. Nah, ini izinnya ke Dokter Azmir. Kemudian karena Dokter Azmir belum buka, di rumah dulu. Kemudian baru ke Dokter Azmir, pulang makan ke rumah dulu. Nah, itu kadang-kadang yang terjadi. Maka kita nggak izinkan orang Kota Padang dengan orang tuanya, tapi dengan kawan-kawannya, supaya dia tidak singgah kemana-mana. Karena konsep fikihnya seperti itu. Nah, hukum fikih seperti itu. Kalau dia nazar i'tikaf seminggu, kecuali untuk kepentingan agama, selesai kepentingan agama dia langsung ke masjid. Nah, itu konsep hukum. Wal zamanul masrufu ilaihi al-aridi la yajibu tadarukuhu in ayyanan muddata ka hadhihi syahr lianna an-nazra fil haqiqati lima adahu wa illam yu'ayyinil muddata ka syahrin fayajibu tadarukuhu litutimmul muddatu. Ini hukum fikih yang seperti ini bergantung kepada pemahaman bahasa. Nah, bergantung kepada pemahaman bahasa dan kepada bahasa yang digunakan. Coba lihat baik-baik. Wazamanul masruf ilai, zaman yang dipergunakan untuknya arid, zaman yang dipergunakan ilaihi untuknya al-arid, kejadian-kejadian seperti membesuk orang sakit, menjenguk, mentakziah dan sebagainya, itu tidak wajib mengqadanya, tidak wajib mengganti kekurangannya. Itu mana tadaruk, tidak wajib mengganti kekurangannya. In ayyanal muddata, jika menentukan ia seseorang akan masa. Mana contohnya? Hadhis syahr, nazartul i'tikafa fi hadhis syahr, aku bernazar akan i'tikaf pada ini bulan. Kenapa tidak wajib diganti? Li'anna nazra, sesungguhnya nazar pada hakikat lima adahu, itu bagi sesuatu selainnya zaman al-masruf lil arid. Lima adahu, bagi sesuatu selainnya zaman yang dipergunakan untuk kejadian tersebut. Wa illa, jika tidak, wa illam yu'ayyinil muddata, jika tidak menentukan ia seseorang akan masa, contohnya sebulan. Nazartul i'tikaf fi syahrin, aku bernazar i'tikaf sebulan tanpa alif lam. Fayajibu tadarukuhu, maka wajib menutup kekurangannya satu bulan untuk menyempurnakan masa tersebut. Untuk menyempurnakan masa tersebut. Nah, itu bedanya. Aku nazar i'tikaf bulan ini, berarti bulan Safar. Kecuali aku akan keluar untuk hal-hal yang terjadi dalam lingkungan keluargaku, maka dia boleh keluar untuk apa saja yang terjadi dalam lingkungan keluarganya. Saya akan keluar untuk hal-hal yang terjadi di dalam, untuk hal-hal yang terjadi, masuk ke sini, untuk hal-hal yang terjadi di dalam masyarakatku,
maka dia boleh keluar untuk apa saja yang terjadi di dalam masyarakatnya 5 menit. Ini enggak punya cita-cita. Cita-citanya galau, belum tahu sampai sekarang. Baru tamat SD dah galau. Tak aja dalam termati lumayan lah ada galau dikit. Adalah makhluk galau tamat SD. Berat tu beban hidupnya, harus dekat di dia, tanya apa problemnya. Nah, belum ada cita-cita sampai sekarang, masih berpikirkan, sedang galau katanya. Kita pun pikir apa pula yang digalaukan anak kecil. Jadi karena galau dia nazar, supaya nyambung ya kan. Dia nazar, saya akan itikaf di bulan ini. Kalau galau saya hilang, saya akan beritikaf di bulan ini, kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang terjadi dalam hidupku. Nah, habis bulan Safar, itikafnya habis. Maka berapa saja masa yang digunakan untuk kepentingan tersebut tidak wajib diganti. Beda halnya kalau dikatakan saya itikaf 1 bulan, kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang terjadi, maka masa-masa dia keluar dari masjid harus dihitung, kemudian ditambah nanti hari-hari berikutnya. Itu bedanya ta'yin dengan tanpa ta'yin. Nah, kalau tanpa ta'yin berarti sebulan maknanya 30 hari berarti 30 kali 24 jam. Maka kalau dia pergi keluar untuk membesuk orang sakit habis 2 jam, nanti dicatat hari pertama kurang 2 jam, hari kedua kurang sejam, hari ketiga kurang setengah hari. Nanti di total jumlahnya digenapkan, nanti diqada di hari lain. Kalau dia tidak menentukan masanya. Tapi kalau ditentukan masanya ini bulan, saya itikaf ini bulan, saya itikaf ini minggu, maka apa saja yang habis terpakai karena pengecualian itu tidak wajib diganti. Nah, lalu apa faedahnya syarat tadi kalau memang diganti juga? Kan tadi dikatakan boleh dia syaratkan untuk keluar kepentingan-kepentingan dia tentukan. Apa faedahnya syarat kalau memang wajib diqada juga? Itu kira-kira pertanyaan yang ditakdirkan. Jawabannya adalah wa takunu faidatus syarti tanzilu zalikal aridi manzilah qada al hajati fi anna tatabu'a la yanqati'u bih. Adalah faedah syarat itu menempatkan demikian arid, sesuatu yang terjadi, manzilahu pada tempatnya, manzilata ya manzilata, manzilatal qada'il hajah, pada tempat qada hajat, menempatkan pada posisi qada hajat. Dalam hal sesungguhnya tatabu itu tidak putus, ia tatabu dengan sebabnya arid. Itu gunanya. Wa yanqati'u tatabu'u bil khuruji minal masjid bila udhrin. Habis kasus itu, kembali kepada kasus umum. Jikalau seseorang bernazar untuk itikaf beberapa hari berturut-turut, nah, apabila tatabu' batal, maka harus diulang dari awal batal itikafnya. Saya nazar itikaf 3 hari berturut-turut, batal tatabu'nya, berarti ulang dari awal. Sama dengan puasa 2 bulan berturut-turut, batal pada hari yang ke-58, harus diganti dari 0.
Alhamdulillah. Wa yanqati'u tatabu' bil khuruji, terputus tatabu' dengan sebab keluar dari masjid tanpa uzur. Wa sayati bayanu fi suwarin, akan datang penjelasannya di dalam bentuk-bentuk kejadian. Suwar jamak suratin, dalam beberapa bentuk surah. Nah, kalau bahasa kami di Lintau surah. Nah, apa surahnya? Nah, kemudian disederhanakan ketika kawan-kawan antum pergi ke Aceh, surah. Nah, apa surahnya? Apa surahnya itu maksudnya apa bentuk kejadiannya? Nah, apa contohnya? Itu bahasa kitab surah suar. Nanti musannaf akan jelaskan dalam bentuk-bentuk kejadian. Maka fikih itu penuh dengan rekayasa kejadian. Sampai-sampai rekayasanya itu di luar nalar. Kadang-kadang di luar nalar pada saat itu, tapi akan menjadi konsep hukum setelah puluhan tahun bahkan ratusan tahun setelahnya. Dia dalam kitab fikih, apabila seorang wanita memasukkan kayu ke dalam faradnya lalu keluar darah haidnya, maka wanita itu dianggap berhaid. Nah, kembali kepada bab sekarang. Kalau ada wanita minufil, penyebab haidnya cepat lalu haidnya keluar, apakah dianggap haid itu suci? Sudah jawab oleh ulama fikih, dia dianggap suci. Seseorang boleh melakukan qasar jamak walaupun menempuh jarak 16 farsa dalam waktu sesingkat-singkatnya, walau bilahzatin, walaupun waktu yang pendek sekali. Itu zaman kuda, itu zaman onta. Tapi jawabannya sudah bisa menjawab pertanyaan bagaimana kalau dengan pesawat. Nah, untuk apa dia jamak? Dia berangkat zuhur dari sini sampai di Jakarta masih waktu zuhur. Apakah perlu jamak takdim asar? Sah. Jawabannya sah. Nah, karena musannaf bilang walaupun dia tempuh jarak itu dalam waktu bilahzatin. Nah, itu suar. Waktu itu orang di zaman mereka itu mereka terima saja tasawur yang seperti itu. Nah, tapi hukumnya berlaku bagi umat akhir zaman. Karena zaman itu nggak ada kendaraan yang bisa menempuh jarak itu selazah itu, kecuali burak. Nah, burak sampai sekarang dicari nggak ketemu, tadi mana dijual. Nah, ternyata burak itu hanya khusus untuk Nabi saja. Wala yaduru ikhraju ba'dil a'dha, tidak mengapa mengeluarkan sebagian anggota tubuh. Tidak mengapa mengeluarkan sebagian anggota tubuh. Jadi dia sedang itikaf, duduk di jendela, datang kawannya ngobrol, kawannya enggak mau masuk masjid, dia enggak boleh keluar dari masjid. Ngobrol lah, satu di dalam satu di luar, kepalanya nongol keluar jendela. Itu tidak merusak i'tikaf. Mana contoh? Karoksihi, seperti kepalanya seseorang, au yadihi, atau tangannya seseorang, au ihda rijlaihi, atau salah satu dua kakinya seseorang, au kiltaihima, atau kedua-duanya kaki, wa huwa qaidun madan lahuma, dianya seseorang itu duduk hal keadaan mengulurkan, menselonjorkan. Itu bahasa Indonesia tuh. Hah? Selonjor bahasa Indonesia. Bunyi bahasa Melayu. Nah, lonjor. Asal kata lonjor. Kayak nggak ada bahasa Indonesia. Nah, menselonjorkan, meluruskan kaki bagi keduanya. Nah, kadang seorang meluruskan bagi keduanya dua kaki. Jadi dia duduk di atas keramik masjid di dekat pintu, kakinya dijuntaikan keluar masjid. Duduk berjuntailah sore-sore hari bapak yang itikaf ini, maka itikafnya tidak masalah, karena yang keluar hanya bahagian dari anggota tubuhnya. Fa in i'tamada alaihima fa huwa kharijun, apabila bertekan ia seseorang di atas keduanya dua kaki,
maka dia dianggap keluar. Wa in kana ra'suhu dakhilan, walaupun adalah kepalanya itu masuk. Nah, mana contoh kasus, dia manjat di jendela, kemudian dia buka jendela, kemudian dia keluar lewat jendela, kakinya sudah berpijak di luar masjid, cuman badannya separuh ke dalam masjid. Nah, ketika tekanan tubuh ada pada dua kaki, maka dia dianggap sedang keluar dari masjid. Tapi apabila kakinya tidak menekan tubuhnya, seperti dia duduk di teras masjid, dia duduk di pinggir masjid, kakinya terjuntai keluar, maka tidak batal i'tikafnya. Kepalanya keluar, tidak batal i'tikafnya. Kalau kakinya dan kepalanya keluar, cuma pantatnya saja di lantai masjid, nah, kayaknya juga tidak mengapa. Yang penting apa? Tekanan, titik penekanan tubuh dalam masjid, itu yang penting. Kalau dia berdiri di luar masjid di tepi jendela, sebagian besar badannya ada dalam masjid, tapi berat badan ada di atas kaki, maka musannaf bilang fawa kharijun. Wala yadurul khuruju liqada'il hajati, tidak mengapa keluar untuk qada hajat. Qada hajat maknanya buang air besar dan buang air kecil. Wa ghuslil janabati, dan mandi junub. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu ia. Wala yajibu fi'luha fi ghairi darihi, tidak wajib melakukannya mandi junub pada selain rumahnya seseorang. Tidak wajib melakukannya mandi junub pada selain rumahnya seseorang. Mana contohnya? Siqayatil masjid, seperti tempat penyediaan air masjid. Wa dari sadiqihi al-mujawarati lahu, rumah temannya seseorang yang berdampingan baginya masjid. Kenapa tidak wajib dikerjakan di kamar mandi masjid atau di rumah kawan dekat masjid? Lil masyaqqati fil awwali, karena ada kesulitan pada yang pertama, yaitu mandi di kamar mandi masjid, dan minnah pada yang kedua. Minnah pada yang kedua, dia nazar i'tikaf di Ittihad. Dua rumah dari Ittihad itu ke bawah, ada rumah siapa? Nah, ada rumah kawan antum misalnya. Kemudian rumah antum sendiri adanya di puncak Ngalau. Kemudian subuh-subuh bangun mau tahajud, ternyata junub. Nah, kalau mandi di kamar masjid, di WC masjid, itu bisa. Kalau numpang mandi di rumah kawan di samping Ittihad juga bisa. Apakah wajib melakukan hal itu? Tidak wajib. Berarti dia boleh keluar dari i'tikafnya, pulang ke rumahnya untuk mandi junub. Tapi syaratnya adalah dia buka pintu rumahnya, langsung ke kamar mandi, dan mandi langsung pakai pakaian langsung keluar. Enggak boleh dia duduk. Enggak boleh ngopi dulu, enggak boleh teh dulu. Tapi kalau dibilang sama istrinya, saya mau mandi ini, nah siapkan kopi, maka dia sampai rumah langsung mandi, selesai mandi langsung pergi, kemudian tinggal bawa kopi sambil lewat, itu boleh. Tapi kalau dibilang tunggu sebentar, kopinya sedang masukkan dalam botol, maka batallah tatabuknya, karena dia menunggu. Nah, begitu ketat aturannya. Kenapa boleh pergi jauh-jauh mandi dari masjid, padahal di masjid ada tempat mandi? Satu, sulit mandi di masjid. Nah, apalagi mandi di masjid yang daun WC, embernya kecil, ribet mandi. Salah satu beban ketika saya dulu mondok, was-wasnya itu tahap tinggi. Nah, yang paling ribet itu urusan kalau urut ke masjid, WC-nya enggak jelas. Nah, itu beban berat itu. Bukan jauh lah beban berat. WC yang enggak cukup syarat. Nah, tapi kalau kamar mandinya seperti Istiqlal gitu, nah,
Itu bebas. Nah, tinggal milih. Datang 40 orang pun masih ada sisa WC lain. Nah, beda antara kamar mandi sama WC. Itu enggak ada masalah. Kalau model tuh dia itikaf misalnya di Istiqlal, maka dia enggak boleh pulang ke Padang untuk mandi. Nah, beli tiket pesawat dulu, mandi ke Padang, balik lagi, baru lanjut itikaf. Enggak perlu. Kenapa? Di sana WC-nya, kamar mandinya la masyaqqata fihi. Enggak ada kesulitan untuk mandi di sana. Nah, alasan kedua kenapa tidak diwajibkan numpang mandi di rumah kawan, nanti ada minnah. Nah, minnah ini itu disebut-sebut belakang hari. Sebulan tuh junub rumah saya dia mandi. Tuh itikaf di sini rumah saya dia mandi junub. Bisa pula dia junub di masjid, aneh orangnya. Nah, jangan jadi candaan apa situ. Nah, mendingan kita diam-diam aja. Nah, apalagi kawan yang pengen tahu, apa pula antum mandi? Kenapa antum mandi? Itu enggak perlu ditanyakan kenapa dia mandi. Itu serahlah yang mandi. Antum mandi yang apa, saya mandi tak? Kenapa saya mandi tadi pergi? Itu enggak ada urusan. Nah, itu minnah namanya itu. Naam. Wala yajibu fi'luha fi ghairi darihi. Wala yadurru ba'daha wala yadurru bu'duha anil masjid. Kasih baris. Wala yadurru bu'duha anil masjid. Tidak mengapa jauhnya rumah dari masjid, kecuali ayyafhasha, bahwa mencolok ia jauh atau terlalu ia jauh. Fayaduru fil asahi, maka mudarat ia, maka memberi pengaruh ia jauh fil asahi menurut pendapat asah. Nah, lalu masalah jauh dan dekat ini kembali kepada uruf. Kalau dia itikaf di Ittihad, rumahnya di Ngalau situ, jauh enggak? Hah? Itikaf di Ittihad, pergi ke Ngalau untuk makan, pergi ke Ngalau untuk mandi junub, jauh enggak? Jauh. Jauh. Nah, itu karena antum pergi salat Jumat jalan kaki, itu pengaruhnya itu. Coba orang pergi salat Jumat sana pakai motor, enggak jauh, 5 menit. Nah, berarti jauh enggak jauhnya bergantung kepada kendaraan dia punya juga. Nah, kalau dia jalan kaki pulang, maka dia anggap jauh. Kalau ada kendaraan, maka tidak dianggap jauh. Itu uruf, bebas. Li'annahu qad yatihil baulu ila ayyarji'a fayabaqatul yawmi fi dhihabi wa ruju'. Karena sesungguhnya seseorang kadang-kadang datang akannya oleh kencing, kadang-kadang datang akannya seorang al-baulu oleh kencing, ila ayyarji'a, hingga bahwa dia kembali. Fayabaqatul yawmihi, maka tersisalah harinya untuk pergi dan pulang. Nah, untuk pergi dan pulang itu enggak boleh jauh. Akhirnya habis masa itikafnya untuk pergi dan pulang. Sama dengan masa-masa qurut. Nah, kan aneh itu. Pergi khususi jam 9, pulang jam 5 sore. Itu khususi apa? Nanti petugas khususi saya ya, sama ini kawan saya ini. Nah, tunggu sekarang jam 9. Nah, santai, snack dulu. Nanti setengah 10 baru taklim. Dia izin khususi. Pulangnya waktu jauh lah. Itu bukan khususi, nama itu kesusi. Bukan khususi, kesusi, pergi ke rumah susi. Nah,
Nah, itu maksudnya musannaf. Jangan sampai rumah yang dia keluar dari i'tikaf pergi ke rumahnya, malah masa i'tikaf habis di jalan, habis masa pulang, habis masa pergi. Setelah dia buang air besar ke rumahnya, nyampe di masjid terasa pula buang air kecil. Saking jauhnya. Itu apa makna i'tikafnya? Enggak ada makna i'tikaf di situ. Pada saat itu dia wajib mempergunakan WC dan kamar mandi masjid. Wastasna fi raudhati ka asliha ala hadha, mengecualikan ia musannaf yang kita raudhah sama dengan asal raudhah atas masalah ini, alla yajida fi tariqihi mawdi'an liqada'il hajjah, bahwa tidak menemukan ia seseorang di dalam perjalanannya seseorang akan tempat untuk qada hajat, atau ada ia tempat tapi tidak layak dengan kondisinya seseorang. Boleh bawa masuk ia seseorang untuk qada hajatnya selain rumahnya, bahwa masuk ia seseorang untuk qada hajatnya ke selain rumahnya. Jadi ada pengecualian, boleh dia keluar qada hajat ke rumahnya yang jauh tersebut dengan syarat antara masjid dan rumahnya tidak ada tempat qada hajat ditemukan, tidak ada WC umum ditemukan. Kalaupun ada tapi tidak cocok dengan kondisinya, karena WC umumnya berdiri, karena WC umumnya WC duduk nyantai, WC apa namanya? WC duduk nyantai tinggi itu, WC duduk lah, bukan WC jongkok. Mungkin sebagai orang kan nyaman WC jongkok karena lututnya ada sakit, karena ada tua. Tapi orang-orang yang dah biasa dengan WC jongkok, pas disuruh buang air besar di WC duduk, keluar enggak tuh, terjepit gitu. Kemudian rasa aneh duduk di tempat yang sekian orang duduk pahanya di situ kan. Akhirnya pergilah dia ke rumahnya. Apa hukumnya? Boleh, walaupun rumahnya jauh, karena WC yang ada tidak cocok dengan kondisinya. Atau sebaliknya, yang i'tikaf ni orang dah tua, di masjid semuanya WC jongkok, WC umum semuanya jongkok, dia harus duduk, dia buang air besar harus di WC duduk nyantai, duduk berjuntai, maka dia boleh pulang ke rumahnya. Itu pengecualian yang ditemukan di dalam kitab Raudhah dan Asar Raudhah. Wasani, mau pendapat kedua, la yaduru, tidak masalah, tidak mengapa ia keluar walaupun rumahnya jauh. Kenapa tidak mengapa? 5 sebab. Karena pembahasan yang telah lalu, minal masyaqqati, dari sulit. Yang kedua, minnah, disebut-sebut di akhir hari, min ghairiha, dari selainnya masyaqqah. Ada beberapa pilihan hidup. 1, ditumpangkan kawan tidur di rumahnya. 2, ditumpangkan makan dan minum, diajak makan minum. 3, ditumpangkan buang air besar. Mana yang paling berat? Buang air besar. Walaupun ditumpangin tidur, buang air besar juga belakangannya, tapi enggak jadi berat dia. Dia nginap di rumah saya tadi malam, aman. Dia makan malam di rumah saya tadi malam, aman. Dia pergi berak ke rumah saya, kan? Bahasanya itu yang enggak enak. Itu namanya minnah. Walau ada maridan fi tariqihi liqada'il hajah lam yadurra ma lam yatul wukufuhu.
jikalau membezuk ia seseorang akan orang sakit, jikalau membezuk ia seseorang akan orang sakit, fi tariqihi, di dalam perjalanannya seseorang untuk qada hajat, lam yadurrani, saya tidak mengapa ia membezuk, malam yatul wukufuhu, selama tidak lama berdirinya seseorang, selama tidak lama berdirinya seseorang, atau tidak berpaling dari jalannya seseorang. Nah, kita pulang ke rumah dari i'tikaf untuk makan atau untuk buang air besar. Kemudian setelah pulang ke rumah balik lagi ke masjid, di pinggir jalan ada teman kita yang sedang sakit, dia nyantai di teras rumahnya. Nah, sambil lewat kita tanya, bagaimana, ada pulih? Nah, bicara kira-kira 3 menit 5 menit, kita lanjut jalan, itu tidak mengapa. Yang penting satu, enggak lama berdirinya, jangan ngobrol pula lama di situ, adu semut, cerita entah kabar ke utara. Nah, lepas cerita daripada komunikasi tentang kesehatan. Yang kedua, tidak berpaling dari arah jalannya. Sebetulnya kalau kita rumah di Indarung, i'tikaf di Masjid Ittihad, selagi rumahnya di sepanjang jalan besar itu enggak ada masalah. Tapi kalau sekiranya rumahnya masuk ke blok B, antum masuk dulu ke blok B, terus ke Masjid Muslimin, ya, Nurul Mukminin, Ilmul Yakin, kemudian keluar terus ke kanan, baru sampai di Gang Mangga. Nah, Gang Mangga sebelah kanannya itu batal i'tikafnya. Kenapa? Karena itu membezuknya itu membuat dia melewati jalan lain. Fa in tala atau adalah, maka jika lama berdirinya, memang kawan yang dibezuk ni sedang di teras rumah, rumahnya pas di pinggir jalan, kita lewat ke masjid, kita i'tikaf, tapi bercengkerama terlalu lama, maka batal i'tikafnya. Atau berpaling dari jalannya, dorro, nisa, memudaratkan ia. Walau kasura khuruju li qada'il hajati li aridin yaqtadihi, faqila yaduru li nudurihi wal asra duru nazaran ila jinsihi. Jikalau banyaklah keluarnya seseorang, jikalau banyaklah keluarnya seseorang untuk qada hajatnya, li aridin, karena sesuatu yang terjadi, yaqtadihi, yang menuntut ia sesuatu yang terjadi akannya keluar, niscaya, fakila, maka dikatakan yadurru, mudarat ia banyak keluar, linudurihi, karena jarangnya banyak keluar, wal asahu, pendapat asal, la yadurru, tidak mudarat ia banyak keluar, nazran ila jinsihi, karena memandang kepada jenisnya keluar. Dia i'tikaf, dia katakan begini, seperti syarat yang dikatakan pembahasan sebelumnya, saya nazar i'tikaf 7 hari dan saya akan keluar untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan masyarakat. Nah, i'tikaflah bapak itu, memang dia orang sibuk di kampung itu. Pagi jam 7 dan diminta mendoa menuju hari, keluar di masjid. Nanti jam 11 doa akikah, keluar lagi dia. Pada zuhur takziah, sebelum asar majlis taklim ibu-ibu, pada asar ada pula orang yang mati. Jadi sehari itu 5 dia keluar, 5 kali keluar di masjid. Apa hukumnya? Pendapat yang lemah, mudarat. Hati mudarat, i'tikafnya diqadha, masa-masa yang terlewatkan, dan putus tatabuknya kalau nazarnya tatabuk. Menurut pendapat yang kedua enggak ada masalah. Pendapat yang kuat ini tidak mengapa. Yang penting jenisnya lihat. Memang tu arid,
Jenisnya jenis arid atau bukan? Kalau masuk kategori seperti yang dia katakan, enggak ada masalah, walaupun habis masanya di luar. Wala yukallafu fil khuruji lahuma al-isra'u, tidak disyaratkan untuk keluar bagi keduanya hajat dan arid akan bergegas. Bal yamsi ala sahbiyatihi, akan tetapi berjalan ia seseorang sesuai dengan kebiasaannya yang diketahui. Akan tetapi berjalan ia seorang atas kebiasaannya yang diketahui. Apakah karena dia sedang i'tikaf nadar, lalu dia keluar ke rumahnya untuk qada hajat, harus secepat-cepatnya? Kalau berjalan itu berlari kecil atau berlari sekencang-kencangnya? Kalau biasa dia dengan motor, masjid rumah hanya 40 kilo per jam, maka dia tidak wajib menambah menjadi 60 sampai 70 kilo per jam. Biasa pokoknya, sesuai dengan kebiasaannya. Wa idza faragha minha, apabila telah selesai darinya hajat, wastanja, dan dia beristinja, falahu ayat tawaddu'a kharijal masjid, boleh baginya seorang untuk berwuduk di luar masjid. Kalau dia sudah selesai daripada hajatnya dan dia sudah istinja, boleh baginya seorang berwuduk di luar masjid. Li'annahu yaqa'u tabi'an laha, karena sesungguhnya wuduk itu terjadi, ya wuduk mengikuti bagi istinja. Karena sesungguhnya wuduk terjadi, ya wuduk mengikuti baginya istinja. Dengan sebalik, ma kejadian lau kharaja lahu ma imkani fil masjid, jikalau keluar ia seseorang untuk berwuduk beserta memungkinkannya wuduk dalam masjid, maka tidak boleh ia keluar maupun apa asok. Seperti Masjid Raya Sumbar itu, ketika kita i'tikaf di Masjid Raya tersebut di tingkat 2, maka di teras tingkat 2 itu sudah ada tempat berwuduk, sehingga kalau dia keluar i'tikaf, dia berwuduk ke lantai bawah, i'tikafnya yadur. Kenapa? Ada fasilitas berwuduk di dalam masjid. Titik. Sampai di situ. Allah, Masya Allah. Ada pertanyaan tentang i'tikaf? Bismillahirrahmanirrahim.